Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lukas Prasetyo Nugroho dengan NPM 5026241033. Hari ini saya akan mempraktekkan lab 2.3.5 yaitu lab port scanner itu detect open ports. Langsung saja eh, di dunia ini komunikasi ini ada di internet ya. Nah, ada dua tipe port di itu ada TCP dan UDP. Nah, setiap port itu bisa memiliki 65.000 lebih kombinasi IP address. Nah, ada beberapa protokol port yang ada di dunia ini. Pertama itu ada FTP data, itu portnya itu 20. FTP data, lalu ada FTP aja itu 21, secure shell atau SSH itu 22, lalu ada telnet itu port 23, lalu ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol itu menggunakan port 25, lalu ada DNS dengan port 53, lalu port 67 itu untuk DHCP v4, lalu untuk 68 ada DHCP v4 tapi untuk server, sedangkan yang 67 itu untuk client. Lalu ada TFTP atau Trivial File Transfer Protocol itu menggunakan port 69. Lalu untuk HTTP menggunakan port 80. Nah, lalu langsung saja kita ke terminalnya. Terminal ini kita akan running command nmap local host yang akan menampilkan port-port yang ada di sini. Bisa dilihat port yang ada itu ada port 21, 22 dan 23. Bisa dilihat 21 FTP, 22 SSH dan 23 itu telnet. Nah, untuk port 22 yaitu SSH itu merupakan protokol untuk mengontrol atau memodifikasi server secara jauh yang ada di internet. Nah, SSH ini mengautentikasi user dari jauh menggunakan enkripsi kriptografi untuk semua komunikasinya. Sedangkan port 23 yaitu telnet itu tidak menggunakan enkripsi apa-apa untuk komunikasi. Lalu untuk port 21 FTP itu untuk file transfer, untuk simpelnya untuk mentransferkan. Nah, dari setiap port itu tentu saja ada banyak vulnerabilitas atau kelemahan. Nah, kelemahannya itu untuk SSH dan telnet atau port 2223 itu kalau ada user yang unauthorized atau tidak terauthorized itu bisa memiliki akses ke server tersebut. Nah, ini bisa mengakibatkan beberapa serangan seperti bisa menempelkan backdoor di server tersebut untuk menjalankan kode-kode yang mencurigakan, lalu juga bisa melihat data-data yang sensitif, lalu juga bisa menjalankan MITM atau man in the middle, serangan MITM. Sedangkan untuk port 631 atau port untuk printer itu tadi itu user yang belum terauthorized itu bisa melihat data-data yang dikirimkan ke device print tersebut. Jadi bisa
memberikan komen-komen yang mencurigakan juga dengan privilege Simonnya CIPS. Terus juga bisa melakukan serangan DDoS untuk menggunakan privilege administrasi yang ada di Nmap. Kita dapat menuliskan sudo nmap su localhost. Di sini bisa dilihat bahwa port yang terbuka itu ada port 123 atau UDP. Nah, port 123 ini merupakan port untuk NTP atau Network Time Protocol. Fungsinya ini untuk mensinkronisasikan waktu yang ada di alat atau yang ada di device ke internet atau ke networknya. Nah, NTP ini memiliki beberapa kelemahan seperti bisa diserang menggunakan DDoS. So, misalnya NTP ini belum secure, jadi pastikan harus secure. Kalau untuk melihat versi yang ada di sini, versi protokol-protokolnya, kita dapat menggunakan sudo nmap sv. Nah, di sini sudah bisa terlihat bahwa untuk FTP memiliki versi PSFT FTPD 2.0.8 or later. Lalu untuk port 22 yaitu SSH ini menggunakan OpenSSH 8.9p1. Lalu kalau kita ingin mengambil kunci SSH-nya dapat menggunakan nmap localhost. Nah, bisa dilihat kunci SSH-nya merupakan yang ini ya. Nah, ini itu penting karena kalau misalnya ini aman, ini bisa dipakai attacker untuk masuk ke dalam server atau komputer yang ada di network itu. Jadi ini harus secure. Nah, gimana cara untuk membuat ini aman? Kita dapat mengirimnya ke HP, teks atau email. Ini juga disebut out of date key exchange untuk mencegah attacker mencuri informasi kunci ini. Lalu kalau kita ingin melihat dokumentasi dari Nmap ini bisa menggunakan dokumen. Nah, bisa dilihat ini ada banyak sekali ya, bisa dibaca sendiri. Sekian untuk lab ini. Terima kasih sudah menonton.